Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 19 November 2023 merupakan pekan biasa ke-33 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reini Wayong dan Felicita Zahara. Mazmur dilantunkan oleh Emerensiana Adistana dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang murah hati dan maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur terlebih atas pemeliharaan yang boleh diberikan sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih diberikan. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh diterima pada pagi hari ini. Pagi ini kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini aku sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Amsal bab 31 ayat 10 sampai dengan 13, ayat 19 sampai dengan 20, dan ayat 30 sampai dengan 31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Tanggung jawab terhadap anugerah Tuhan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Kitab Amsal sebagai bacaan kalender liturgi hari ini berkisah tentang hal yang sederhana
dalam sebuah kehidupan rumah tangga, yaitu tentang kecakapan seorang ibu rumah tangga dalam mengurus rumah dan keluarga. Kecakapannya dalam mengurus suami dengan penuh kebaikan benar-benar mendatangkan keberuntungan, sehingga nilai dari kecakapannya ini begitu tingginya sampai harus dianggap lebih berharga dari permata. Segala sesuatu yang belum berwujud kebaikan yang dilambangkan dengan bulu domba dan rami, dirajutnya dengan sangat baik. Dan ketika seorang anggota keluarga sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, ia dengan baiknya mengulurkan tangannya untuk mendukung. Inilah yang dilambangkan dengan memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dengan segala keistimewaan dari kecakapannya, seluruh penampilan yang molek dan cantik menjadi kurang berarti dibandingkan dengan perbuatannya yang baik, apalagi jika seluruh tindakannya didasari sikap takut akan Tuhan. Namun, apakah isi kitab Amsal tersebut hanya berbicara tentang kecakapan seorang istri dalam rumah tangga? Sama sekali tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, petunjuk yang cukup jelas tentang adanya makna yang indah namun tersembunyi dan mendalam akan mulai muncul jika bacaan pertama tersebut kita coba kaitkan dengan isi dari Mazmur, bacaan 2, dan bahkan bacaan Injil. Nampak dengan jelas, seolah-olah isi bacaan pertama tersebut seperti tidak ada hubungannya dengan bacaan-bacaan lainnya. Misalnya sebagai contoh, kita akan sulit melihat hubungan antara istri yang cakap dengan hari Tuhan dalam bacaan kedua dan talenta dalam bacaan Injil. Untuk dapat menemukan hubungan yang sebenarnya, mari kita lihat 3 unsur penting dalam 3 bacaan tersebut, yaitu kecakapan, hari Tuhan, dan talenta. Apakah penghubung yang paling penting dari ketiga unsur tersebut? Jika kita mencoba mempelajari dengan cermat seluruh bacaan tersebut, ternyata penghubung yang dimaksud adalah kehendak Tuhan dan sikap takut akan Tuhan. Setelah menemukan dan melihat penghubung ini, memahami hubungan antar seluruh bacaan menjadi lebih mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, kehendak Tuhan dan sikap takut akan Tuhan menuntut tanggung jawab tertentu. Apakah kita dengan konsisten terus berusaha untuk mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan dengan penuh tanggung jawab tanpa berusaha mencari alasan untuk menghindar? Bacaan Injil hari ini menjelaskan jawabannya dengan menggunakan talenta sebagai simbolnya. Memang, talenta dalam bacaan Injil dilukiskan sebagai uang yang dititipkan kepada 3 hambanya, yang seorang 5 talenta, yang seorang 2 talenta, dan yang seorang 1 talenta. Talenta dalam bacaan Injil dapat dipandang sebagai simbol dari anugerah atau karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada yang menerima banyak dan ada yang menerima sedikit. Ada yang mengembangkan anugerah tersebut dengan baik dan ada yang tidak. Pada saat tertentu, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas anugerah atau karunia yang diberikannya. Tentu saja bagi yang menerima banyak, pertanggungjawabannya akan lebih besar dari yang menerima sedikit. Walaupun nampak jelas dalam bacaan Injil tersebut,
Tuhan tidak akan mempermasalahkan kuantitas, melainkan seberapa besar usaha kita untuk memanfaatkan dan mengembangkan anugerah atau karunia tersebut. Tetapi bagi yang sama sekali tidak melakukan kebaikan apapun untuk mengembangkan talenta yang diterimanya, akan ada hukuman bagi orang tersebut. Inilah yang dilambangkan oleh bacaan Injil. Setiap orang yang mempunyai akan diberi sehingga berkelimpahan, dan yang tidak mempunyai segala sesuatu akan diambil darinya. Sedangkan bacaan pertama dalam konteks kaitan dengan bacaan lainnya sebenarnya menjelaskan tentang apa yang kita butuhkan agar dapat mengembangkan anugerah atau karunia yang kita terima dari Tuhan, yaitu kecakapan. Kecakapan yang baik dalam mengembangkan anugerah dan karunia akan membuat kita dianggap lebih berharga dari permata, terutama jika melakukannya dengan berbuat baik kepada yang tertindas dan mengulurkan tangan kepada yang miskin. Inilah yang dijelaskan kitab Amsal melalui bacaan pertama. Kapan kita harus mempertanggungjawabkan segala anugerah atau karunia yang kita terima itu? Tidak akan dapat diketahui waktunya. Hal ini sama saja baik bagi mereka yang hidup dalam kegelapan dosa karena tidak melaksanakan kehendak Tuhan, maupun bagi mereka yang hidup dalam terang kasih karena melaksanakan kehendak Tuhan. Yang berbeda adalah bagi yang tidak melaksanakan kehendak Tuhan atau hidup dalam kegelapan, akan menghadapi kebinasaan tanpa peluang untuk lolos. Inilah yang dijelaskan dalam bacaan kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan memang kita terima secara cuma-cuma. Baik itu udara yang kita hirup, hidup yang kita jalani, nafkah yang kita peroleh, hingga kemampuan untuk memahami. Namun anugerah tersebut membutuhkan tanggung jawab dan kecakapan yang baik agar tidak sia-sia. Sangatlah perlu untuk memperhatikan apakah semua pemberian Tuhan tersebut kita kembangkan dengan baik untuk memberi kebaikan bagi orang lain atau tidak, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan jika hari Tuhan tiba, yang bisa merupakan saat berakhirnya hidup kita di dunia ataupun pada hari penghakiman yang terakhir. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Kesiapsiagaan itu harus dimulai dari sekarang. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau telah begitu banyak memberi kebaikan dalam hidupku, dan aku sungguh bersyukur untuk semuanya. Bacaan hari ini telah memberiku pencerahan bahwa semuanya harus dipertanggungjawabkan bila saatnya tiba. Aku memang tidak tahu apakah aku telah cukup menyenangkanmu dan cukup bertanggung jawab. Yang bisa kulakukan saat ini adalah berusaha semaksimal mungkin dan sejauh aku bisa untuk mengembangkan anugerah atau karunia yang Engkau berikan. Semoga semua perjuangan itu berkenan di hadapan-Mu dan aku pantas mempertanggungjawabkannya. Semua ini aku sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.